Halo, selamat datang di channel Motomobi. Yes, suatu SUV yang sepraktis MPV, 7-seater. Orang Indonesia suka sekali dengan 7-seater. The Destinator. DST, tadinya namanya DST di konsep karnya juga DST, dan ini ternyata mirip sekali dengan konsep karnya. DST itu bukan dan seterusnya, tapi ternyata Destinator. Tentu ada beberapa varian ya, ada yang varian entry, pasti ada varian middle, ada varian yang top, ada juga yang lebih top lagi. Nah ini adalah varian yang top yang kita bahas sekarang. Harganya berapa ya? Nah, pada saat video ini dibuat harganya kami belum tahu sama sekali, tapi nanti kalau sudah tahu kami akan taruh di description video. Kalau mau ngelihat langsung mobil ini, ada di Senayan Park tanggal 18, 19, sampai 20 ini pada saat video ini keluar. Anda bisa lihat langsung dan Anda bisa test drive, tapi Anda juga harus kunjungi boothnya Mitsubishi di Gias 2025 karena mobil ini juga ada di sana. Anda juga bisa test drive di Gias 2025. Nah kalau ngelihat mobil ini tuh menarik ya. Harganya itu kami belum tahu, tapi konon katanya harganya bisa mengejutkan Indonesia. Penasaran sekali. Ini ganteng, ada miripnya sama X-Force. Tapi ini bukan X-Force yang dibesarkan. Ini adalah platform baru yang didevelop di Indonesia dan Destinator ini yang menjadi mother country-nya adalah Indonesia. Jadi world premiere itu di Indonesia untuk Destinator. Iyalah, Mitsubishi di Indonesia sudah 55 tahun, sudah senior di Indonesia. Moncongnya menarik. Ya, ini bukan X-Force yang dibesarkan karena platform yang baru, benar-benar baru, beda dengan X-Force. Kenapa mirip? Karena memang bahasa desain Mitsubishi aja. Ini termasuk bahasa desain Mitsubishi juga. Dynamic shield dengan hexagonal transparent design ini. Ini kaca loh nih. Tuh lampunya T-shape LED. Nah kalau kita lihat dari samping ini, ya, proporsional. Ini adalah suatu SUV yang proper. Itu loh secara bentuk. Roof railnya, fender seperti ini, menambah kemacoan. Ini. Nah, belakangnya juga bagus tuh. Ini yang topnya ada Destinator, belakang tulisannya gede. Ada spoilernya, wiper belakang. Knalpot yang ngumpet gini bagus, ngumpet ya. Ini lampu juga keren, LED semua pasti. Sekarang kita ukur panjangnya. 4680 mm. Wheelbase-nya 2817 mm. Ini size yang pas buat Jakarta, ya. Nggak terlalu besar, masih bisa masuk-masuk. Lebarnya 1840 nih. Iya, pas masih bisa masuk-masuk, enak. 7-seater masih bisa masuk-masuk. Gang. Ground clearance-nya 244 mm. Not bad at all. 18 inch nih. Bannya 225 atau 55. Rem disc depan belakang. Suspension, MacPherson, belakang multi-link. Nah, penasaran di balik kap mesin. Ini dia mesinnya. 1500 cc turbo ya, berkat turbo jadi menghasilkan tenaga 163 PS dan torsi maksimal 250 Nm yang kemudian mengalirkan tenaganya ke dua roda depan melalui gearbox CVT. Dan ini mesin turbonya pakai intercooler tentunya. Tapi ini water to air intercooler, ini udah canggih nih. Kadang-kadang ini tergantung cara bawanya ya. Kadang-kadang nih mesin begini bisa lebih irit daripada mesin hybrid dan tenaganya sih ya turbo, ya kan. Nah Mitsubishi katanya kan belum nyoba mobil ini. Cuma konon katanya dia DNA Mitsubishi-nya ada di dalam mesin ini sehingga tenaganya enak. Penasaran pengen nyoba? Kita lihat bagasinya. Ini row ketiga dibuka. Posisinya masih ada space yang lumayan. Di bawah tuh masih ada tempat naruh-naruh yang banyak sekali. Lega sekali. Kalau dilipat rata, luas sekali. Kanan kiri masih ada tempat-tempat naruh-naruh. Nah, ini tidak bisa diselipin di sini yang belakang. Nah, kalau kita lipat lagi jok row kedua, ini rata lantai. Bisa dipakai camping. Mungkin ada yang nanya ban serepnya di mana? Ban serepnya ada di bawah. Bukanya dari sini. Ke dalam bagian belakang. Untuk akses ke belakang, ngelipat dan dia otomatis gini. Mudah aja. Nah, ini di posisi jok row kedua paling mundur. Kalau dimajukan habis,
langsung ada space yang lumayan di dengkul tuh, kaki masih sedikit bisa masuk loh, row ketiga loh. Dan ini di row ketiga, posisi joknya itu lebih tinggi daripada row kedua, dan row kedua lebih tinggi daripada row pertama. Jadi kayak tangga, kayak nonton bioskop, posisinya juga jadi enak, ngelihat keluarnya jadi enak. Di belakang apakah kebagian AC? Ini kan kasta terendah dalam keluarga. Di belakang sini, apakah kebagian AC? Apakah dingin di belakang? Dingin loh. Ada 2 ventilasi AC di atas, dan ada cup holder tempat naruh handphone, cup holder tempat naruh handphone, dan nggak kehabisan baterai handphone karena ada 2 buah colokan, 1 USB-C dan 1 USB-A. Dan space-nya masih enak. Headroom-nya juga ya rapat tapi masih bisa. Di belakang sini tinggi kami 174 by the way, agak nempel sedikit, nggak apa-apa. Kami nggak akan duduk di belakang row ketiga gini. Di belakang sini nih, di row ketiga, ukurannya tuh lebih gede daripada di expander. Di expander udah segitu lega padahal. Ini, kalau di posisi, dimajukan habis, di belakang posisi nyetir kami, tinggi kami 174. Ini jarak dengkul dengan jok depan, masih ada space, kaki masih lega, bisa masuk benar-benar lega. Senderan tuh bisa senderin sampai segini. Kalau kita mundurin habis. Nah, tuh. Kelegaannya hampir 1 jengkal, kaki tetap masih bisa masuk. Headroomnya lega, ada armrest, armrestnya full 1 jok tengah ini. Ada 2 buah cup holder di armrestnya. AC di platform, ini ada lampu, lumayan lega loh. Nah, duduk bertiga juga enak ini. Ini di bawah ada posisi tidurnya tapi kecil sekali, masih empuk tuh tengahnya. Masih bisa nih, ini bertuju keluar kota proper bisa. Ada kontrol AC belakang untuk blowernya dan nyala matikan. 2 buah colokan USB, ada C dan A. Ya, jadi buat yang handphonenya colokan masih USB A, masih kuno gitu ya, bisa charge di sini. Ada tempat naruh handphone, nyelipin handphone di sini bisa ya, naruh sesuatu juga yang lain bisa. Ada mejanya kanan dan kiri, mejanya bisa taruh gelas juga di mejanya, bisa sambil makan atau main iPad gitu. Di bawah masih ada kantong-kantong lagi. Buat nutup pintunya masih bisa naruh sesuatu di bawah. Kantong pintunya juga lega, bisa naruh 2 botol dong, banyak. Nah, ini ada empuk-empuknya di sini. Ini empuk-empuk. Ini plastik, tapi ini empuk-empuk. Bagian yang kena badan kita tuh semuanya empuk-empuk. Ambil seatbeltnya gampang. Orang tuh di Indonesia entah kenapa orang pada malas pakai seatbelt di belakang, tapi sama pentingnya sama di depan sebenarnya. Enak kok. Nah, sekarang mode bos. Nah, ini dia mode bos. Ya, nggak semua orang nyetir sendiri. Banyak juga yang masih pakai driver. Ngalangin spion nggak ya? Coba, Nov, lagi duduk. Nah, ini apakah driver kita spion terhalangi? Kok nggak ngejawab? Terhalangi. Oh, terhalangi. Kalau gitu di sini. Terhalangi. Gini, segini. Nah, begini ya. Ini bisa. Driver ya, udah. Ya udah, turun lagi. Segini leganya nih, tuh. Hah? Mode bos. Nah, oke. Joknya, karena tadi kami bilang kan, makin ke belakang tuh makin tinggi. Yang di row kedua itu tersangga dengan baik paha kita, walaupun kayaknya ini naik dikit lebih enak, tapi nggak apa-apa, ini sudah cukup oke. Karena bisa selonjor begini kakinya jadinya. Dan joknya tuh tinggi, enak gitu. Kunci pintunya itu yang model dipencet ya, jadi kunci tinggal dikantongin aja, pencet untuk buka tutup kuncinya. Wah, dashboardnya bagus. Ini empuk-empuk, ini plastik, tapi ini empuk-empuk juga di sini. Di atas ini empuk-empuk, ini empuk-empuk, di pintu juga empuk-empuk semua, atasnya plastik tapi ini empuk-empuk, bagian yang kena badan semuanya empuk-empuk, ada armrest empuk-empuk juga. Ini desainnya oke. Dan masih ada tombol-tombol. Bukan masih ada, malah banyak tombol-tombol. Kita nyalakan. Ini layar tengahnya 12,3 inch, besar sekali. Di instrumen cluster itu layar 8 inch, jadi nggak main jarum lagi. Nah, ini air conditioningnya pakai tombol fisik, enak ini bener. Ya, kami suka tombol fisik, kami tidak suka ngontrol AC di layar. Kami suka ngontrol AC pakai tombol fisik begini. Dan ini AC-nya ada memori lagi kalau lupa. Dual zone pakai memori, climate control kan ada autonya. Nih, ini mode air conditioning, kita ke home. Home itu dia ada widget seperti ini. Clocknya kita bisa ganti-ganti model itu. Tergantung siapa yang lagi nyetir kali ya. Altimeter. Tapi kalau Anda suka ngelihat begini-ginian nih, Anda pasti suka dengan tampilan seperti ini. Wah, kayak pesawat kan.
ya. Ada tilt angle mobilnya, altimeter, kompas tuh dia membesar, steering angle, ada active yaw control. Jadi di varian top dan topnya lagi itu ada active yaw controlnya. Traction control ada di semua tipe. Responsif nih, ada boost meter, jadi kita tahu seberapa ngeboost turbonya, akselerasi berapa G, ada fuel economy tentunya, dan driving score kita. Juga ada tampilan kayak begini. Udah jadi satu semua tuh pilihan-pilihannya. Nah, menarik lagi adalah dia pakai panoramic roof besar yang bisa dibuka bagian depannya. Buka tutupnya memang di sini, tapi juga bisa buka tutup dari layar. Mau seberapa bukanya? Sheetnya segini aja deh. Atau segini, atau pas half di tengah, biar sampai belakang bosnya nggak kesilauan. Bisa tutup total dan open. Terus gelasnya bisa segede apa? Kita bisa atur. Segini tuh, bisa diatur begitu. Terus comfortnya juga ada, dia akan tahu comfort kita seberapa. Segini comfort, kalau full open juga bisa. Close total. Nah, ini juga bisa Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless. Connect-nya juga cukup gampang, kami nyoba. Vehicle setting banyak yang bisa diatur sini. Panjangan kalau dibahas di video ini, nanti kalau kita dipinjemin mobil tesnya aja kita pelajari lebih dalam layar tengah ini. Oke, bawah ini ventilasi AC, tombol hazard dimuliakan di tengah. Shifternya gini, konvensional PRNDL. Nah, kalau mau sport lagi, shiftingnya ada tombol di sini untuk sportnya. Nah, tapi ini bukan driving mode, ini untuk gearboxnya. Driving mode-nya ada di sini untuk off-road. Ya. Ada normal driving mode, ada wet driving mode, ada gravel, ada tarmac, ada mud. Nah, ini spesial karena ada tarmac-nya. Ini tarmac ini lebih sport lagi, jadi kita sportin tarmac itu baru bisa seru. Rem tangan jari, auto hold, dan ada start stop engine button. Dimuliakan juga di tengah sini. Jadi nggak nyari-nyari. Kadang-kadang kita nyari-nyari sini karena untuk depan setir. Nah, ini gampang ada di sini. Setir lingkaran biasa, jempol kanan untuk mengatur cruise control. Tapi cruise controlnya ini ada ADAS-nya, jadi ada adaptive cruise control untuk yang top dan topnya lagi. Bisa diatur berapa jauh juga jarak dengan mobil depan. Nah, di sini juga ada tombol untuk kamera 360. Ini ada kamera 360-nya. Mobil sekarang tuh kalau belum pakai kamera 360 itu pasti kayak ada yang kurang gitu loh. Nah, jempol kiri untuk mengatur MID. Jadi instrumen cluster ada yang tampilan begini, ada juga tampilan yang lebih memuliakan RPM dan kecepatan. Tapi ini tetap ada MID-nya di tengah. Dan tato itu bisa dimatiin. Dan kita bisa ganti suara, efek suara tanda belok. Nah, ini buat ADAS-nya. Jadi mobil full ADAS ya. Yes, ini ADAS komplit Mitsubishi Diamond Sense ya. Jadi bukan hanya adaptive cruise control, ada juga forward collision mitigation system, blind spot warning, rear cross traffic alert kalau kita mundur. Tapi nggak ngerem sendiri ya, dia hanya ngasih warning aja pas kita mundur. Ada automatic high beam, ada lead car departure warning. Kalau misalnya kita lagi bengong gitu, lagi lampu merah, udah hijau, mobil depan udah jalan, kita ngasih bengong, mobilnya nggak akan ngasih tahu, suruh jalan. Ya, ada auto headlamp, ada rain sensor, auto juga, jadi auto wiper dan auto headlamp, dan ada multi around view monitor. Ini dia yang tadi. Nah, kalau misalnya terjadi apa-apa, ini di atas ada tombol SOS ya. Kalau terjadi apa-apa, akan tersambung ke Mitsubishi Connect, dan ya ada Mitsubishi Connect-nya. Kita bisa lihat posisi mobil kita bisa macam-macam lah kalau Mitsubishi Connect. Handphone Anda, kalau Anda install Mitsubishi Connect, itu bisa nyambung ke mobilnya, intinya buat ngelihat range-nya sisa berapa, buka tutup kunci, nyala matiin AC, gitu-gitu. Headlamp-nya itu ada autonya, wipernya juga ada autonya untuk yang di top ini. Spion tengah, auto day night, kacanya, lampu, ini untuk indikator seat belt yang belakang. Oke, sekarang kepraktisan, ini menarik nih. Nah nih, pintu nih biasa buat ngatur, buat
buka jendela, autonya di driver side, buat ngelipet spion, ngatur spion, lock unlock, dan kepraktisan kantong pintu ada ini, bisa di sini ini kantong pintunya bisa naruh botol beberapa sebenarnya. Terus ini bisa naruh lagi. Nah ini untuk matiin auto start stop engine. Dan manual leveling headlamp juga penting sekali nih. Terus ini hampir kelewatan tadi. Ini ada auto high beamnya. Nih, naruh di bawah. Lumayan lega. Colokan USB C dan USB A, 12 volt power outlet. Ada 2 buah cup holder. By the way kuncinya seperti ini. Kunci standar Mitsubishi. Mau dikantongin. Ini konsol lumayan lega juga. Kemudian lacinya soft opening. Ya, 2/3 kepotong itu tuh ada sesuatu di sebelah sana. Maksimum 3 kg. Di penyimpanan rahasia. Kemudian posisi nyetirnya. Ini bisa dinaik turunin. Ala Mitsubishi diputar, kami lebih suka yang ala Mitsubishi begini karena kadang-kadang mobil tuh ada yang kalau dinaik turunin cuma bagian belakang doang, depannya agak-agak ketinggalan sedikit. Kalau ini full rame-rame, dia posisi naik turunnya enak. Setirnya itu tilt dan teleskopik, menghasilkan posisi nyetir yang enak. Ini posisi nyetir SUV jadi agak tinggi, kapasitasnya masih kelihatan walaupun di posisi nyetir yang paling rendah. Sekarang saatnya kita jalan. Enggak jalan, ini adalah first impression review. Gimana kalau ruangan ini kita matiin dulu lampunya sebentar? Nah, ini ada ambient lighting, ini juga ada cahaya di dalam sini. Jadi kalau kita naruh sesuatu nggak ketinggalan. Kalau malam-malam, ini ada ambient lightnya, warnanya bisa kita atur. Warna biru, merah, tuh banyak sekali. Ada berapa pilihan warna nih? 64 pilihan warna ambient light. Brightness-nya bisa kita atur juga. Ini dia akan otomatis kalau begitu welcome mode, welcome warna ini, door open warna ini, incoming light, incoming call, ngasih tahu juga dari ambient light juga bisa. Untuk yang varian top dan topnya lagi itu dapat 6 airbag. Di varian lain tetap dapat airbag yang banyak. Ada 4 airbag yang varian yang lain. Untuk top dan topnya lagi 6 airbag. Nah, ini yang topnya lagi. Ya, ini sama-sama dapat LED fog lamp ya. Dan topnya lagi itu joknya premium leather seat sama top dan topnya lagi, tapi yang topnya lagi ini electric seat ya kan. Electric seatnya bukan cuma itu doang, tapi 8 way, jadi bisa naik turun bagian belakangnya dan naik turun bagian depannya juga. Jadi posisi nyetirnya dijamin enak tuh. Joknya juga duduknya enak nih. Pak bilang tadi kan. Tuh. Dan ini menarik. Untuk yang topnya lagi ini dapat Yamaha Premium Sound. Kami udah tes suaranya dan bisa dites lagi sekarang sebenarnya. Enak kan suaranya? Nah, Premium Sound ini dia bisa di set sound type-nya, signature, livery, powerful, relaxing, signature lah. Terus surround-nya kita bisa atur juga, mau nggak pakai surround, low atau high. Listening position-nya kita bisa set juga di mana, front atau driver. Staging-nya enak. Oke, cukup. Nah, bagasinya dapat power tailgate yang bisa dioperasikan pakai kaki. Nutup juga. Bagaimana dengan middle dan entry varian? Sini. Nah, ini dia yang middle. Tetap dapat LED fog lamp. Dan tetap dapat DRL. Tetap dapat velg 18 inch. Bahkan yang entry pun dapat velg 18 inch. Tapi bedanya yang middle sama entry dapatnya single tone seperti ini. Kami personally sih lebih suka yang single tone sih. Ini nggak ada silvernya, tapi tetap sangar ya kan. Dalamnya joknya tidak dapat jok kulit,
Ya, tapi ini udah oke. Kami dulu suka expander kami joknya juga bukan kulit, ijo-ijo aja enak kok. Joknya justru malah lebih keset ke celana, nggak lari-lari gitu loh. Head unitnya model begini lebih kecil layarnya, tapi fungsinya tetap sama, hampir sama lengkapnya dengan yang top dan top banget. Iya, kenapa dari tadi ngomongnya top banget ya? Tetap ada fungsi-fungsi begitu. Nah, cuma layarnya lebih kecil. Instrumen clusternya tetap sama kecuali yang entry. Yang entry instrumen clusternya pakai jarum. Ya, ini yang middle sudah tetap dual zone AC-nya, tombol-tombol auto climate dual zone ini loh. Luar biasa. Tetap rem tangan jari dan pas nih. Di unit yang ini kita boleh nyalain mesinnya. Kita coba dengarkan suara mesinnya. Halus. Masih idle up, kita gas sedikit. Nah, di yang middle dan entry tentu nggak ada panoramic roof besar. Nah, tapi tetap kelegaan yang sama. Dan ini sebenarnya udah cukup juga. Warna silver gini bagus lagi. Jadi yang kotak hitam kami temukan di GBK kemarin, inilah isinya, Destinator. Dan kami sebenarnya sempat mencoba mobil ini. Rasanya itu jauh lebih baik daripada yang kami bayangkan. Anda harus mencoba sendiri. Nah, kalau Anda mau mencoba sendiri, datang aja ke Senayan Park tanggal 18, 19, 20 ini. Anda bisa lihat langsung, mencoba langsung di sana, atau datang ke booth-nya Mitsubishi di Gias 2025. Atau simpel-simpel buka aja sekarang websitenya Mitsubishi ini. Oke, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi dan SUV Apel Belbum. Berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton Mitsubishi Destinator.